Jadi kita pengen ngajak bapak ibu kita, anak-anak kita hadir dalam majelis. Nggak apa-apa anak kecil dibiasakan, walaupun nanti mereka di belakang tendang-tendangan apa-apain, ya nggak masalah. Yang penting masjid itu ada suaranya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita, yang memberikan kita nikmat yang tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan bisa menyelesaikan hitungannya. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, kita walaupun terkadang masih lupa, walaupun terkadang kita masih malas dan bersantai-santai dalam mengejar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah tidak pernah sedikit pun melambatkan rizkinya kepada kita. Tidak pernah Allah itu langsung menurunkan azab pada kita tatkala kita mungkin sedang lalai, sehingga masih diberikan kesempatan, istilahnya. Jadi diberikan kesempatan kita agar bertaubat kepadanya, agar kembali lagi kepada jalannya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah makhluk yang mulia, yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan tuntunan kita, yang dimana beliau adalah seorang manusia yang sama seperti kita, sehingga tidak ada alasan untuk kita yang sama-sama manusia alasan untuk tidak bisa melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Tazkiyatun Nafs karya Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad Farid hafizahullah ta'ala, yang semoga dengan pembelajaran kita pada hari ini, saya yang menyampaikan dars khususnya dan umumnya para jamaah sekalian, semoga kita diberikan kekhusyuan dalam majelis ini dan diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, sehingga ilmu ini dapat menolong kita, menghindarkan kita dari siksa api neraka. Amin, Allahumma amin. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu fadilatul ilmi wa ta'limi, keutamaan ilmu dan taklim. Keutamaan ilmu dan taklim. Taklim itu pembelajaran, ya. Jadi dari kata allama yu'allimu, ta'liman, pembelajaran atau memberikan ilmu. Dimana mungkin bab ini sudah sering dibahas, ya, di dalam kitab-kitab yang lain, dalam kajian-kajian lain. Saya yakin ini sudah sering dibahas. Dan ini masuk ke bab ini tujuannya akan ada hubungan dengan bab-bab selanjutnya, ya, dengan bab-bab selanjutnya. Dan termasuk bab-bab yang diletakkan di awal, karena memang yang terpenting itu dipelajari duluan. Al-ahammu fal-aham, ya, yang paling penting, kemudian yang penting yang lainnya. Jadi thariqah belajar itu seperti itu. Ambil dulu ilmu yang paling penting bagi kita, kemudian disusul dengan ilmu penting yang lain, ya, bukan ilmu yang nggak penting nyebutnya, tapi ilmu penting yang lain. Contoh tauhid. Tauhid itu adalah termasuk hal-hal yang harus dipelajari pertama kali. Begitu juga dakwahnya para rasul,
khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pertama tauhid dulu. Bahkan 13 tahun di kota Makkah, turun Al-Qur'an 13 tahun, surat-surat pendek kebanyakan itu membahas tentang tauhid. Penting dulu, yang paling penting dulu, karena tanpa tauhid amal yang lain nggak akan diterima. Dan tanpa tauhid, kalau orang tauhidnya tidak kuat, nanti amal yang lain dia akan gampang terlepas. Gitu. Kalau orang udah punya tauhid yang kuat, keyakinan yang kuat, insya Allah melanjutkan amal-amal yang lain tuh lebih ringan. Seperti itu. Nah, dakwah Nabi yang seperti itu ditiru thariqahnya oleh para ulama dalam menyampaikan dars. Mana yang lebih penting dulu itu disampaikan. Begitu juga dengan muallif beliau, hafizahullah taala. Beliau menulis pada bab yang awal-awal ini adalah keutamaan tentang ilmu. Tapi kita masuk ke perkataan beliau. Syawahiduhu fil Qur'ani katsiratun minha qawluhu azza wa jalla yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, dan syawahid, apa bahasa syawahid itu? Atau kata kunci, atau ibaratnya dia adalah dalilnya, ya. Dalil menunjukkan bahwasannya bab ini fadilatil ilmi wat ta'lim itu punya dalil yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan ilmu ini. Sebagiannya adalah minha qauluhu azza wa jalla, perkataan Allah azza wa jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Menunjukkan bahwasanya tidak akan sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya derajat ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dalam kacamata manusia. Karena kacamata manusia kadang melihat, oh yang tinggi derajatnya itu apa? Orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pemikiran yang salah. Bukan berarti orang yang kaya, orang yang banyak hartanya itu yang tinggi derajatnya. Terkadang masyarakat kita pada khususnya itu masih kalau ada orang kaya itu sangat dihormati. Tapi kalau ada orang nggak punya kayak biasa disepelekan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh, karena derajat sesungguhnya itu adalah bukan karena kekayaannya, tapi karena ilmunya bisa seperti itu, keimanannya gitu juga bisa. Ini sisi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayuhal mukminun, bukan cuma orang yang berilmu saja, tapi hatta al-kalb. Tahu kalb kan? Kuku. Nah, itu juga anjing. Itu juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mempunyai ilmu. Coba perhatikan di bab-bab fikih. Hukum hewan buruan seekor anjing. Ya, kita punya anjing yang untuk buruan, itu kan diperbolehkan berburu. Nah, ketika menangkap kelinci dengan gigitannya, bahkan mungkin kelincinya juga mati dengan gigitannya. Apa hukum kelinci ini? Halal apa haram? Halal. Karena sudah dilatih anjingnya. Nah, itu. Jadi berburunya ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 4. Di situ ada ayat menjelaskan tentang hal-hal yang dihalalkan. Ya. Termasuk diantaranya wa ma 'allamtum minal jawarihil mukallibina tu'allimunahunna. Ini hewan buruan yang ditangkap oleh hewan hasil buruan yang ditangkap oleh hewan peliharaan kita untuk memburu. Nah, tu'allimunahunna, yang sudah engkau ajarkan padanya, yaitu tata cara berburu. Jadi dia punya ilmu berburu. Maka ini hukumnya boleh, dan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibedakan enggak dengan anjing yang lain? Dibedakan. Itu yang punya ilmu. Apalagi kita manusia.
Yang dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Punya ilmu, tentu ini lebih tinggi lagi kayak gitu. Fahim tuh? Qauluhu azza wa jalla. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakanlah wahai Muhammad, hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamuna, orang-orang yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu, apakah sama? Tentunya tidak sama. Ini adalah istifham, sebuah pertanyaan, namanya istifham inkari. Istifham inkari, istifham pertanyaan, inkari untuk mengingkari. Ya, jadi pertanyaannya ini untuk mengingkari. Jadi nggak akan sama, maksudnya kayak gitu. Walaupun Allah seakan-akan bertanya hal yastawil ladzina. Ini adalah pertanyaan, tapi pertanyaannya untuk mengingkari. Ya, untuk mengingkari. Jadi nggak akan sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Tentunya orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang berilmu ya tidak, jangan berharap gitu loh. Sebagaimana istifham inkari pada ayat-ayat yang lain banyak ya. Ayo ikhwah. Contoh dalam surat Ar-Ra'd itu dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir, mengingat Allah, bidzikrillah, itu akan menenangkan hati? Nah, ini bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi adalah pertanyaan untuk mengingkari. Jadinya dengan berzikir pasti seseorang itu akan tenang hatinya. Dengan baca Al-Quran, dengan hadir dalam kajian-kajian, itu akan tenang hatinya. Makanya kadang kalau kita sudah terbiasa dengan mengisi hari-hari kita dengan zikir kepada Allah, dengan kajian-kajian, ketika nggak ngaji, maka hati kita akan gelisah. Nah itu alhamdulillah diberikan kenikmatan itu berarti. Ketika nggak bisa hadir, ya Allah saya nggak bisa hadir, saya kelewat pelajaran. Alhamdulillah kita bertemu dengan orang-orang saleh di sini, alhamdulillah itu merupakan nikmat. Mungkin kalau kita terkadang bahkan sebagian dari kita mungkin dalam kajian itu belum punya bukunya, nggak ada bukunya, tapi berangkat. Kenapa? Membiasakan diri. Gimana terus? Ya nggak apa-apa, berangkat aja dulu. Yang penting berangkat dulu dengan yang lainnya. Yang penting hadir, menderakan majelis, walaupun itu hadis-hadis dan ayat-ayat yang sudah sering disampaikan, nggak masalah. Ma takarrara taqarrara. Apa yang diulang-ulang itu akan menetap. Jadi sering dengarkan hadis innamal a'malu binniyat, innamal binniyat. Jangan kok alah bosen. Enggak. Tapi itu terbiasa sehingga akan melekat dalam hati kita. Gitu. Walaupun cuma hadir dalam majelis, ini pembahasannya kok mirip-mirip. Enggak masalah. Yang penting kita hadir dalam majelis ilmu, membiasakan diri itu pertama dulu. Apalagi kalau terlebih lagi punya buku mencatat dan lain sebagainya, terutama ilmu-ilmu yang kayak semacam akidah, masalah ini, itu keseriusannya harus berkali-kali lipat, nulis dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan, ya, itu yang diharapkan. Alal aqal paling sedikit hadir dulu di majelis. Setidaknya waktu kita itu berkumpul dengan orang-orang soleh, waktu kita dihabiskan dalam amalan-amalan soleh, seperti itu. Taib. Wa ammal akhbaru, adapun kabar atau hadis-hadis. Jadi kabar itu, khabar itu bisa dinisbatkan secara umum pada semua kabar. Jadi berita dari Rasulullah bisa, dari sahabat bisa, dari yang lain juga bisa. Tapi kalau dimaksud dalam khusus, yang dimaksud adalah sesuatu yang khusus, maka akhbar itu dimaksud adalah hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qaulu Rasulillah, kita tahu dari sini. Wa amal akhbaru, adapun pengkabaran atau kabar-kabar adalah perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa, man yuridillahu, barang siapa yang Allah ingin bihi padanya khairan, kebaikan, yufaqihu fid din, maka dia akan difahamkan di dalam agama. Jadi termasuk tanda kebaikan pada diri seseorang adalah agamanya. Makanya kalau nikah disebutkan itu adalah agama. Agama nomor berapa itu dalam bab nikah itu? Milih pasangan nomor 4. Ya.
tapi sebenarnya dia nomor 1. Jadi 4 ini urutan dari yang paling atas ke bawah dan ini paling minimal, ya, paling minimal. Tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzatid dini taribat yadaka. Jadi ambillah yang punya agama, taribat yadaka, maka tanganmu itu akan berdebu. Maksudnya apa? Akan beruntung. Jadi ibaratnya orang Arab itu kalau misalkan dia itu tangannya berdebu itu nggak ngapa-ngapain aja, dia udah hasil gitu loh, nggak perlu banyak kerja. Taribat yadaka, diem aja sampai kena debu aja itu udah itu ibaratnya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi diambil dulu agamanya, itu yang pertama. Baru ke atasnya jamaliha, ganteng atau cantiknya. Baru nasabnya, baru hartanya. Jadi semua yang disebutkan Rasulullah itu adalah punya kekhususan dan punya manfaat-manfaat tersendiri. Kemudian kembali ke bab ini, bahwasannya orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan difahamkan dalam agama. Ini dalil tentang keutamaannya ilmu. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qauluhu, perkataannya sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan yang di dalamnya dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya perjalanan menuju surga. Hadis rawahu Muslim. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini sudah saya sebutkan bahwasanya Ibnu Rajab Al-Hambali menafsirkan dalam hadis ini, memberikan syarah pada hadisnya ini tentang kenapa kok cuma ilmu saja yang disebutkan dalam hadis secara khusus, yaitu jalan menuju surga, padahal amalan lain juga menuju surga, akan tapi cuma ilmu saja yang disebutkan khusus. Karena kata dia adalah ilmu itu adalah jalan paling cepat dan paling mudah dalam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wasuluqut tariqi lil timasil ilmi yadkhulu fihi, dan perkataan menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu masuk dalam hal ini sulukut tariqil hakiki, menempuh perjalanan secara hakiki. Wa huwa al-masyu bil aqdam, jalan kaki, berangkat menuju majelis-majelis ilmu. Itu adalah tariqil hakiki ila majalisil ulama, pada majelis-majelis para ulama. Wa yadkhulu fihi sulukut turuqi al-ma'nawiyyati, dan juga masuk pada hal ini adalah menempuh jalan yang bermana jalannya maknawiyah. Tadi kan jalannya jalan kaki, berangkat kepada majelis, itu adalah hakiki. Yang maknawi maksudnya mithlu hifdhihi wa mudarasatihi. Jadi contohnya yang seperti jalan yang maknawi, jadi termasuk menempuh jalan menuntut ilmu adalah menghafalkannya. Wa mudarasatihi, dan mempelajarinya, terus mengulangi pelajarannya. Itu adalah termasuk jalan dalam menuntut ilmu. Jadi bukan hanya jalan berangkat ke majelis saja, tapi ketika kita berada di rumah, ketika berada di kantor, ketika berada di tempat kerja, lagi santai, ada waktu, buka HP-nya, pelajari ilmunya, murojaah lagi, baca Al-Qur'annya, itu termasuk menuntut ilmu. Ya, termasuk dalam hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, itu kata beliau seperti itu. Nah, wa yadkhulu fihi sulukut turuqi al-ma'nawiyati al-muaddiyati ila husulil al-ilmi mithlu hifdhihi wa mudarasatihi, seperti yang saya jelaskan barusan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah qad yuradu bidzalika annallaha yusahhilu lahu al-ilma alladhi talabuhu. Maksud dari perkataan di hadis tersebut, ya, bisa jadi kemungkinannya adalah sesungguhnya Allah itu nanti akan memudahkan baginya jalan dalam menempuh ilmu itu. Jadi ilmu itu kan miliknya Allah. Nah,
Terkadang ada kalanya seseorang itu masih terhalang dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satunya dengan sebab maksiat. Nah, kata Imam Syafi'i, wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil 'asi. Cahayanya Allah, ilmunya Allah itu la yuhdalil 'asi. Tidak dijadikan hidayah bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Nah, itu Imam Syafi'i ketika nggak sengaja lihat betisnya perempuan. Jadi kata dia hafalannya kacau. Wah, Imam Syafi'i hafalannya kacau. Nah, kita jauh. Ini, tapi kita walaupun jauh dengan mereka para a'immah, jauh banget, nggak ada sekuku hitamnya ilmu kita itu. Ya kan? Kita mencobalah sedikit banyak menerapkan apa yang sudah jadi sunnah-sunnahnya para ulama. Ketika mengajarkan ilmu hadir dalam majelis, kita juga melakukan. Gitu loh, walaupun cuma dari mana, dari Srono ke sini, ya, dari Rogo Jampi ke sini, dari Muncar ke sini, dekat, nggak sampai kayak para ulama. Imam Ahmad mengelilingi dunia sebanyak 2 kali diriwayatkan. Imam Syafi'i jalan dari Syam ke Irak untuk apa? Menuntut ilmu semuanya. Walaupun kita nggak seperti itu, tapi setidaknya kita mengagumi mereka dan menirulah semampu kita. Hadir dalam majelis-majelis ilmu, gitu. Kalau nggak kita ya semoga lah nanti anak-anak kita bisa juga mencari ilmu, menuntut ilmu di negerinya para ulama. Nah, langsung di hadapan para ulama dahulu dalam majelis-majelis ulama. Nah, kita selalu berdoa yang terbaik, gitu kan. Karena nggak rugi juga ketika kita membiayai anak-anak kita untuk belajar, ya insya Allah pasti ada balasannya, itu loh. Bahkan dikatakan la'allaka turzaqu bihi, dulu ada para sahabat. Sebagian itu hadir di majelis ilmu. Nah, terus saudaranya ini nggak bisa hadir. Kenapa? Karena kalau hadir semuanya nggak ada yang nyari makan. Ibaratnya kayak gitu. Nah, terus mengeluh salah satunya. Gimana Rasulullah ya, ini kok ini nggak bisa kerja, nanti saya yang harus nyari duit kayak gini. Rasulullah keluh kesah lah, namanya manusia. Kata Rasulullah SAW, la'allaka turzaqu bihi. Ya, semoga aja engkau itu diberi rizki dengan sebab saudaramu yang menuntut ilmu. Siapa tahu dengan anak kita belajar menuntut ilmu dalam pondok pesantren, dalam sekolah-sekolah Islam, menghafal Al-Quran, menghafal kitabullah, menghafal hadis-hadis yang Rasulullah SAW, kita diberi rizki dengan sebab itu. Ya, jadi kita jangan merasa ini karena bisnis saya berhasil, koneksi saya banyak, saya cerdas. Jangan sampai seperti itu. Siapa tahu itu rezekinya anak-anak itu lewat antum itu, karena perantaranya anak-anak tadi belajar, gitu loh. Nah, gitu ya. Nah, dan nanti juga kembali ke kita. Ketika mereka belajar berhasil, punya murid, disebarkan ilmunya, muridnya punya murid, terus dia mendapatkan pahala. Dulu ketika belajar kita yang biayain, kita juga mendapatkan pahala. Waladun soleh yad'u lahu, itu dapat. Kemudian ilmun yantafi'u bihi, sebab anaknya yang punya ilmu itu juga dapat. Alhamdulillah, gitu loh. Alhamdulillah. Jangan kok merasa ketika anak di pondok kita terbebani. Jangan, ya. Jangan pernah merasa seperti itu. Ya, bismillah semampu kita. Kadang juga mereka pengen dijenguk ya. Ya nggak masalah, kalau kita mampu, kita punya uang, punya waktu, nggak apa-apa jenguk. Sekalian berikan lebih biar dimakan sama teman-temannya. Memberikan sedekah bagi para penuntut ilmu itu insya Allah pahalanya banyak. Taib, selanjutnya. Wasalaka tariqahu wa yuyassiruhu alaihi fa innal ilma tariqun yusiru ilal jannati kama qala ba'dus salafi hal min talibi ilmin fayu'ani alaihi qad yuradu bihi tariqul jannati yaumal qiyamati wa huwa as-siratu wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Oke. Jadi yang dimaksud memudahkan jalannya, bisa jadi jalannya dalam menuntut ilmunya, bisa jadi dalam mencari ilmunya, diberikan kepahamannya itu dimudahkan. Bisa jadi dalam hal itu, bisa jadi dalam perjalanannya dimudahkan, fasilitasnya dan lain sebagainya, kayak gitu. Dan juga bisa jadi dipahami adalah jalan nanti ketika masuk surga di Shiratul Mustaqim, jembatan yaumil qiyamah, ya.
itu akan dipermudah nanti di situ. Itu bisa jadi di situnya. Kata para ulama dalam menafsirkan hadis tersebut. Wal ilmu aidon yadullu ala Allah Ta'ala min aqrabi tariqin. Dan ilmu juga menunjukkan kepada Allah Ta'ala min aqrabi tariqin, dari jalan yang paling dekat. Jadi ilmu itu adalah jalan paling dekat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman salaka tariqahu wasala ila Allah Ta'ala wa ilal jannati min aqrabi tariqin. Dan barang siapa yang berjalan di jalan ilmu, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalan yang paling dekat, min aqrabi tariqin. Wal ilmu aidon. Nah, sebentar. Nah, ini. Jadi terkadang kita kalau misalkan nih, yang terbaru kasus. Kenapa banyak orang tertipu oleh investasi bodong? Contoh kayak, mohon maaf, ini ya, ada investasi kayak forex, dulu pernah kripto dan sebagainya. Kan banyak yang tertipu tuh kan. Nah, itu orang tertipu karena punya pemikiran, oh saya pengen cepat menghasilkan uang, ya kan? Nah, namanya manusia pengennya cepat, pengen kaya dengan cara yang cepat, ini dengan cara yang cepat. Nah sekarang ini udah dijelaskan baik-baik, jalan paling cepat ke menuju surga, ya kan, adalah ilmu. Tapi apakah banyak yang hadir dalam majelis ilmu? Enggak banyak. Apakah mau orang-orang itu belajar? Enggak. Merasa cukup, ya kan? Ironis nggak itu? Ironis. Padahal kalau pengen nyari dunia berbondong-bondong, bahkan banyak penipuan-penipuan. Tapi kalau udah jelas majelis ilmu, mana yang mau datang, gitu kan? Itu miris, gitu loh. Nggak bisa seperti itu. Jadi terbalik terkadang, karena orang itu lebih menginginkan dunia saja. Kalau dunia udah kelihatan depan mata, langsung berlomba-lomba. Akan tetapi akhir udah jelas, jalan paling cepat menuntut ilmu itu belajar. Mana ada orang belajar? Coba, ya kan? Ya ini mohon maaf ini kan. Dan kita sebagai orang Muslim, alhamdulillah kita mau hadir dalam kajian-kajian. Itu terus semangat, jangan pernah kendor. Bismillah, hadir aja gitu loh. Kita nggak tahu nanti mana yang nyantol, mana yang enggak. Siapa tahu yang nyantol satu itu yang bermanfaat buat kita. Kita nggak tahu. Hadir di majelis saja kadang nggak paham, apalagi nggak mau hadir. Nyari sendiri, tanya Syekh Google, Chat GPT. Olah itu. Ngapain kayak gitu? Hadir dalam majelis-majelis ilmu. Nah, ini yang harus kita kita sadarkan. Terutama paling minimal keluarga kita, anak-anak kita. Jadi kita pengen ngajak bapak ibu kita, anak-anak kita hadir dalam majelis. Nggak apa-apa anak kecil dibiasakan, walaupun nanti mereka di belakang tendang-tendangan apa-apain, ya nggak masalah. Yang penting masjid itu ada suaranya anak-anak, mau ke sini dulu, gitu loh. Cuma dikasih tahu aja ketika sholat, jangan ganggu nak ya, jangan ganggu ketika sholat. Itu nanti mereka dari kecil terbiasa, dalam sana itu saya udah biasa diajak kajian, sehingga dewasa nggak kaget dengan majelis-majelis ilmu, dengan kajian-kajian ilmiah itu nggak akan kaget. Faman salaka tariq sebentar. Wal ilmu aidon yahtadi bihi fi dhulumatil jahli wasyubahi wasyukuki. Dan ilmu juga memberikan hidayah di dalam kegelapannya kebodohan. Jadi ilmu itu menerangkan, memberikan penerangan, menghilangkan gelapnya kebodohan dan menghilangkan asyubahi, syubhat-syubhat, wasyukuki, dan syak, itu ragu-ragu. Jadi orang semakin lama belajar harusnya hilang itu syubhat-syubhat, bukan malah nambah syubhat. Bukan nambah syubhat, wasyukuk, dan juga keraguan-raguan itu tambah hilang. Jadi hindari majelis-majelis yang sifatnya itu jidal, debat aja, nyari ilmu itu enggak gitu tempatnya. Nanti takutnya apa? Kita ngikuti jidal di YouTube, di apa, Facebook dan sebagainya, kita ikuti. Yang nyantol subhatnya jawabannya enggak. Itu yang susah.
Jadi lihat, ini syubhat terbaru ditulis, nulis jawabannya salah. Nah itu kan bahaya. Jadi sing nyantol malah penyakitnya, obatnya lali. Nah, jadi kalau flu itu adalah seperti ini, obat untuk meringannya paracetamol. Nah, nanti kita salah tulis obat yang lain. Nah itu kan masalah. Terus kita berfatwa dengan ilmu kita, selesailah itu. Ya, kata Ibnu Taimiyah kan termasuk yang merusak dunia itu adalah nisful alim, nisfut tabib. Nisfu itu yang setengah-setengah. Nisfut tabib, dokter cuma setengah-setengah, ngasih obat salah, ya kan? Disuntik mripate, nabi aja itu. Dokter setengah-setengah, itu orang alim setengah-setengah, ngerusak juga. Berfatwa ini. Dan bahkan, mohon maaf, kita sendiri terkadang kita itu malas hadir dalam majelis ilmu, tapi semangat ketika berdebat. Ya, semangat ketika berdebat tuh, ini harus ngalahkan ini, debat aja. Itu kan terbalik. Harus dikurangi banyak debat. Itu. Banyak belajar dulu. Nah, terus kemudian ketika berdakwah dengan tata cara yang baik. Walihada sammallahu kitabahu nuran. Nah, karena dan dengan ini Allah memberi nama kitabnya Al-Qur'an itu dengan nama nur, cahaya, ya. Cahaya, karena cahaya itu menghilangkan kegelapan. Wa fi sahihaini, di dalam sahihain rawahul Bukhari Muslim, an Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi telah bersabda, innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'ahu min sudurin nasi. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dengan cara mencabut dari dada-dada manusia. Walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mencabut para ulama atau mewafatkan para ulama. Fa idza lam yabqa alimun, dan ketika tidak tersisa satu orang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Para manusia itu akan menjadikan pemimpin-pemimpin, yaitu orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu, maka pemimpin itu akan ditanya. Fa'aftau, kemudian mereka akan berfatwa bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, kemudian dia akan sesat dan dia akan menyesatkan, dalam hadis sahihain. Nah ini musibah yang sangat besar, itu adalah dicabutnya ilmu. Ulama-ulama itu dimatikan. Makanya ketika kita ada ulama-ulama besar yang meninggal, itu kita harus bersedih, gitu loh. Ya, gimana? Ilmu diangkat, ilmunya diangkat, gitu. Karena kalau kita paham juga dalam ulama memberikan hukum, contoh. Kalau belajar akidah itu adalah fardu ain. Belajar fikih sholat itu fardu ain, karena setiap orang pasti sholat butuh ilmu kan. Nah, nanti ada ilmu itu, hukumnya itu, kalau nggak ada yang belajar satu orang pun di sebuah tempat, nggak ada ahlinya, misalkan dari satu desa nggak ada ahli nahwu, maka satu desa ini akan berdosa katanya. Itu sampai segitunya para ulama itu. Jadi kalau dalam satu desa misalkan nggak ada yang ahli dalam faraid, ya mungkin faraid bisa diwakilkan. Nah itu kan kayak gitu kan, diwakilkan, tapi tetap harus ada satu gitu loh yang mewakilkan. Kalau satu pun nggak ada, maka ini bisa berdosa semua. Nah ilmu-ilmu yang katanya hukumnya fardu kifayah, yang haruslah minimal ada orang di situ yang memahami tentang ilmu itu. Makanya kita dengan hukum seperti itu, kalau ada seorang yang alim di kampung kita, bersyukur nggak? Bersyukur. Karena kita yang nggak tahu apa-apa, oh dia ahli hadis, oh dia ahli ini, sehingga kita aman, gitu loh. Udah ada tamengnya, gitu. Wih, besok langsung pindah semuanya deket sini kan, Insya Allah. Itu. Nah itu seperti itu ya, ikhwah. Oke, kita lanjutkan. Nah, jika seorang alim ini udah nggak ada, ini musibah.
Tentunya yang masyarakat nyari orang-orang bodoh dijadikan sebagai pemimpin yang nggak tahu agama. Jangan kan gitu, terkadang mereka itu berdebat dengan sendirinya, berfatwa sendiri-sendiri. Coba Anda melihat di internet. Oh, kalau udah masalah ini sebenarnya, oh banyak orang itu sebenarnya kalau masalah dunia, oh saya itu bukan ahlinya, bukan ahli tentang ilmu geografi, bukan ahli tentang fisika, saya nggak paham tentang itu, bahasa Inggris saya nggak paham. Tapi ketika agama kok banyak sekali gitu loh yang merasa bisa komen semuanya dengan pendapatnya masing-masing. Oh masya Allah, itu kan. Jadi muncul para pendebat-pendebat gitu. Nah, ibaratnya kayak gini, ketika kita sakit kita ke dokter, ya kan? Mau jahit baju ke penjahit, mau beli ikan ke pedagang ikan. Tapi ketika ke ilmu, ke agama, nggak mau kembali ke para ulama. Malah, oh menurut saya ini adalah musibah, ya kawan. Ya, musibah. Wasu'ila Ubadatu ibnu Samiti an hadzal hadithi faqala. Jadi Ubadah ibnu Samit ditanya tentang keterangan tentang hadis ini. Lau syi'ta la akhbartuka bi awali ilmin yurfa'u minan nasi al-khusyu'i. Jika kalau kamu ingin, kata Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, berbicara tentang hadis ini, tentang ilmu apa sih yang akan diangkat pertama kali? Nah, diangkat pertama kali di kalangan manusia itu adalah al-khusyu', adalah kekhusyuan. Kata beliau radhiyallahu anhu. Oke. Jadi perkataan beliau ini ada kaitannya dengan poin selanjutnya. Poin selanjutnya. Wa inna ma qala Ubadah radhiyallahu anhu hadza li'anna al-ilma qismani. Ubadah mengatakan hal ini. Jadi ilmu yang diangkat pertama kali itu apa? Khusyuk. Mengatakan perkataan itu kenapa? Karena ilmu itu ada dua. Ahaduhuma makana samaratuhu fi qalbil insan. Jadi yang pertama, ya, ilmu itu ada dua. Yang pertama, ilmu yang buahnya itu berada di hatinya manusia. Wa huwa al-ilmu billahi ta'ala, ilmu terhadap, mengetahui terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'ihi, dan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, al-muqtada li khasyatihi. Setelah tahu itu ujung-ujungnya apa? Li khasyatihi, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatihi wa ijlalihi wa mahabbatihi wa rajaihi, dan memuliakan Allah, mengakui keagungannya Allah, dan mencintai Allah, dan mengharapkan Allah, wa tawakkul alaihi, dan tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan ilmu yang ada di hati. Jadi saya ulang. Kenapa Ubadah mengatakan itu? Karena ilmu ada dua. Al-khusyu', kata dia kan, khusyuk itu termasuk adalah ilmu hati. Yang buahnya itu di hati, khusyuk, tawakal, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Kemudian fahadha al-ilmu an-nafi'u, ini disebut ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi samarahnya ilmu adalah khasyah. Hatinya takut kepada Allah, hatinya mengharapkan Allah, hatinya cinta kepada Allah. Itu adalah samarah semua ilmu. Ujungnya harus ke situ. Faham sampai sini? Itu yang pertama. Kama qala Ibnu Mas'ud, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Nah, dan sesungguhnya banyak kaum yang membaca Al-Qur'an yang tidak melewati kerongkongannya. Cuma baca aja. Tapi enggak sampai masuk ke dalam hati, enggak ada buahnya. Nggak ada buahnya sama sekali, nggak berguna hafalannya. Tapi apabila ilmu itu jatuh ke dalam hati, masuk ke dalam hati, kemudian dia benar-benar rusuh mendalami ilmu tersebut, maka ilmu itu akan nafa'ah, bermanfaat. Nah, itu. Wa qala al-Hasanu al-ilmu ilmani, ilmun 'alal lisani. Nah, ini yang kedua ya. Ilmun 'alal lisan
ilmu atas lisan. Fadhilka hujjatun ala ibni Adam. Kama fil hadithi al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Ini. Jadi buat berhujjah di lisan. Yang kedua ilmun fil qalbi. Nah, ini yang disebut, yang dimaksud oleh Ubadah ibnu Samit, ilmu yang ada dalam hati. Itu ada dua ya. Nah, kemudian fadzalika ilmun nafi'u, adalah ilmu nafi'. Dan maka dari itu kita pahami dari perkataan Ubadah ibnu Samit, ilmu yang diangkat pertama kali adalah ilmu yang berkaitan tentang hati. Khosyah dulu. Jadi kita bisa berhujjah, bisa ngomong, bisa ceramah, tapi hati kita nggak ada khosyah sama sekali. Ini. Jadi tujuannya apa dia belajar? Dia mungkin ini itu dan lain sebagainya. Kelihatan pandai belajar ke luar negeri misalkan. Nah, belajar ke luar negeri, belajar dengan para ulama, literaturnya bagus, tapi nggak ada yang tahu ternyata dia tidak khosyah, tidak takut pada samarahnya ilmu itu sendiri. Buat apa? Yaqra'unal Qur'ana la yujawizu taraqiyahum, nggak melewati kerongkongan. Makanya jangan heran kalau antum sekarang temuin orang zaman sekarang. Murid saya cerita barusan, dulu ada Gus, bukan dulu, kemarin saya tuh teman-teman saya S2 ya, teman-teman saya S2 kuliah di Jogja. Dia kuliah, dulu dia dapat beasiswa gara-gara hafal Al-Quran. Terus kenapa sekarang? Sekarang pagi itu titip absen. Titip ya absenku. Loh, nyapa kowe gak mlebu? Kowe marek joget ya mabungi. Itu bahasanya. Habis joget maksudnya apa? Ke klub malam. La haula wala quwata illa billah. Wala iyadu billah. Nah, padahal kalau dia cerita murid saya ini, iya ya, padahal kita itu pengen seperti yang sudah dia dapatkan. Pengen kita juga hafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, pengen bisa bahasa Arab. Tapi kenapa orang yang sudah dapat itu dia buang aja ilmunya? Itu wakil. Coba belajar S2 di Jogja. S2 bukan kaleng-kaleng ya. S2 intinya kalau sekolah itu udah tinggi gitu loh, udah pakai sepatu terus itu, dari bayi sampai udah nikah pakai sepatu terus, sekolah terus, itu ibaratnya udah hafal Al-Quran, bahkan miris kan. Jadi ini loh, kayak gini contohnya, kita nggak sebut nama ya, ambil ibrah dari kisah ini. Ini contohnya orang-orang yang paham, hafal ilmu, ya kan, hafal Al-Quran. Bahkan mungkin sebagian dari kita Al-Kafirun aja muter-muter. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud. Maumnya dulu lakum. Oh, lakum dinukum walad dhalin. Amin lagi lah itu. Kita muter-muter hafalan kita. Sekarang hafal amma sampai ayat 30. Nah, besok mau nambah dari 31, yang 21 sampai 30 kok hilang. Kita. Nah, ada orang-orang yang hafal Al-Quran, tapi kenapa melakukan sesuatu yang Al-Quran justru melarangnya? Ya. Ya kalau malam ngapain? Masa murajaah kan nggak mungkin. Tahu kan gitu. Nggak mungkin. Gitu loh. Kalau iyadzubillah. Ya ini yang kita takutkan. Ini yang benar-benar kita takutkan. Banyak-banyak mohon pada Allah jangan sampai seperti itu. Ilmu yang kita dapatkan adalah hujjatun lana. Jadikan ilmu itu sebagai pembela kita, bukan sebagai penuntut. Hujjatun alaina. Itu loh, itu yang kita harapkan. Mending kita, mungkin dulunya kita nggak pernah mondok, kita nggak pernah ini, tapi setelah kita tahu dalilnya, kita benar-benar menjaga. Mending kayak gini daripada dulu pernah mondok, ketika tahu dalilnya alah itu ada khilaf. Tujuannya ngambil pendapat yang lemah. Oh ini saya ambil yang suka-suka saya. Kan ujung-ujung kayak gitu. Jadi ilmu itu jadi apa? Jadi fitnah buat diri kita sendiri. Ini yang kita nggak mau, ya bapak, ibu-ibu semuanya. Itu yang kita berharap pada Allah agar dijauhkan. Ya, kita belajar nahwu tujuannya apa? Memahami kalamullah. Tujuannya apa? Khosyah. Kalau paham Allah, paham kalamullah, masa kita malah nggak tambah khosyah? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau baca Al-Quran hatinya belum tenang, nah berarti itu kriterianya berarti belum bermanfaat bacaan kita.
Kayak gitu. Saya lanjutkan. Fa awwalu ma yurfa'u minal ilmi al-ilmun nafi'u, dan ilmu yang pertama kali diangkat adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang berkaitan dengan hati, yang khusyuk tadi kata Ubadah ibnu Samit. Wa huwa al-ilmul batinu alladhi yukhalitul qulubu wa yuslihuha. Jadi ilmu batin tentang hati kita yang mencampur terhadap hati kita, berkaitan dengan hati kita, wa yuslihuha, dan memperbaiki hati kita. Itu yang pertama kali diangkat. Wa yabqa ilmul lisani, dan tersisa ilmu lisan yang buat berhujah, buat mendebat, buat ini. Fayatahawanun nasu bihi wala ya'maluna bimuqtadahu. Orang-orang akan meremehkan hal itu, orang-orang tidak akan mengamalkan daripada apa yang sudah dia ucapkan tadi itu. La yujawizu taraqiyahum la hamalatahu wala ghairahum. Bukan orang, bahkan orang-orang yang membawanya, bawa ilmu lisan itu enggak praktek, wala ghairuhum, dan yang lainnya juga, apalagi yang enggak punya ilmunya. Tsumma yadhhabu hadzal ilmu bidhihabi hamalatihi yaqumus sa'atu ala syiraril khalqi. Kemudian ilmu akan hilang, ya, dengan hilangnya para pembawa ilmu, dan akan tersisa syiraril khalq, orang-orang yang jelek. Wa taqumus sa'ah, dan didirikan hari kiamat. Jadi hari kiamat adalah orang-orang yang paling jelek yang nemuin hari kiamat. Udah nggak ada orang alim, udah orang bodoh aja isi-isinya di situ, gitu loh. Bahkan dikatakan di situ, kalau ada orang yang sebiji dzarrah aja keimanan dalam hatinya akan diambil nyawanya. Udah orang-orang munafik, orang-orang kafir, tersisa itu terakhir-terakhir itu nanti yang menemui jeleknya hari kiamat, karena memang ilmu itu dicabut dulu. Tapi sudah Isya. Tapi saya akhiri sampai sini dulu. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk kaum muslimin sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.